visinya. Ya. Yaitu sama-sama sebagai Rasul. Tapi Nabi Muhammad nggak sama. Buktinya apa? Nabi menyebabkan di antara Nabi itu ada yang mulia. Ada 5 yang disebut dengan ulul azmi. Kan gitu. Dan di antara ulul azmi itu yang 5 itu Nabi bilang ana sayyidi. Dia adalah tuan dari pimpinan dari 5-nya itu. Masya Allah, tetap aja makanya Nabi Muhammad menyebut dirinya sayyidi ya. Pemimpin. Kalau kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad memang nggak berlebihan sih. Nabi yang pernah bilang begitu kan gitu ya. Nah gitu ya. Yang pertama kata Syekh Al-Jazairi ini disebutkan beliau adalah nabi yang paling utama. Ya, di antara nabi-nabi yang lain, Nabi Muhammad paling utama. Masya Allah, indah banget ya. Kita punya nabi paling indah, paling cakep, paling sempurna. Nggak ada kekurangannya Nabi Muhammad. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, yang namanya fisiknya itu mantap. Tak ada yang kurang, nggak ada celah. Nggak ada celah, nggak ada yang bisa Nabi Muhammad dibilang apa gitu. Mau ngeledek Nabi Muhammad fisiknya nggak akan dapat. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sempurna. Subhanallah. Secara fisiknya sempurna, apalagi risalahnya. Ya, di mana Nabi Nuh, nabi-nabi sebelumnya ada membawa kitab Taurat di closing. Ketika Nabi berikutnya datang membawa Zabur. Nabi berikutnya membawa Zabur di closing lagi dengan adanya kitab Injil. Nabi yang membawa kitab Injil itu Nabi Isa alaihissalam pun di closing, udah nggak pakai lagi gitu loh. Yang dipakai sekarang Al-Quran, yaitu dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya paling mulia, luar biasa. Beliau juga diutus kepada seluruh umat manusia, beda dengan Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud, nabi-nabi yang lain itu diutus untuk kelompok tertentu, untuk daerah tertentu. Adapun baginda Nabi Muhammad diutus kafatan linnas, untuk seluruh manusia. Ya, Nabi Isa itu diutus untuk Bani Israel. Wa qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum. Kata Allah begitu, ya. Dan ingatlah ketika Nabi Isa alaihissalam, ya, anaknya Maria, dia berkata, wahai Bani Israel, aku diutus untuk kalian, bukan untuk semua manusia. Ya. Kalau kita ngikutin Nabi Isa, orang Indonesia nggak diakui sama Nabi Isa, ntar sayang kan. Mendingan ngikutin Nabi Muhammad, diakuin. Mana aja, orang mana aja di dunia ini ngikutin Nabi Muhammad, dianggap sama Nabi sebagai umatnya. Kayak gitu, enak banget, enak bener. Ya. Jadi beliau diutus kepada seluruh umat manusia. Dan yang ketiga, beliau Nabi Muhammad adalah penutup. Ya, penutup para nabi, nggak ada nabi selain dia. Kata beliau, kata Syekh Al-Jazairi ini, ya, annahu khatimul anbiya, dia itu sesungguhnya Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Fala ya'ti ba'dahu nabiyyu, nggak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Ada yang bilang ke saya, "Oh Ustaz, kata Nabi Muhammad nanti Nabi Isa akan datang lagi. Berarti Nabi Isa yang terakhir?" Enggak begitu ya. Nabi Isa nanti akan datang bukan sebagai pembawa risalah baru, tapi mengikuti risalahnya Nabi Muhammad. Bawa Al-Quran, tetap Al-Quran yang dipakai. Ya, semua perkataan Nabi yang dipakai, bukan perkataannya dia. Nabi Isa nanti akan datang, betul ya. Nabi Muhammad yang mengatakan demikian. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian jadi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang mulia ini saya akan bahas tentang at-ta'assi bi akhlaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di kalender kita nih, di kalender Republik Indonesia itu tanggal 5 September ya, bertepat dengan tanggal 12 Rabiul Awal. Tanggal merah atau tanggal hitam? Merah gitu. Jadi pendiri negeri ini nih, pemimpin negeri ini udah kasih kesempatan umat Islam untuk memperingati kelahirannya bagi Nabi Muhammad. Bukan merayakan, memperingati gitu ya.
Kalau hari raya udah jelas, cuma dua, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha. Jumat sebenarnya raya juga, Sayyidul Ayam nih kan, hari raya umat Islam juga setiap pekan. Ya Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah SWT. Tapi kita memperingati, supaya apa sih? Supaya kita mau kenal lagi Nabi Muhammad. Kenapa? Karena banyak sosok orang yang dijadikan teladan kecewa. Menteladani gurunya, gurunya ternyata begini, nggak jadi kan gitu. Ustadz bisa diteladani, nggak bisa juga. Ustadz juga manusia, ada salahnya. Kiai diteladani, nggak juga. Habaib diteladani, nggak juga. Buktinya sekarang lagi rame nih, kisruh nasab kan begitu. Kita nggak usah ikut-ikutan model begitu ya. Semua orang kita anggap sama, sebagaimana Allah juga menganggap semua sama. Yang membedakan inna akramakum indallahi atqakum. Kan begitu. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang bertakwa. Siapapun keluarga keturunan siapa, kalau dia baik dan bertakwa, itu yang mulia. Betul ya? Jadi nggak bisa kita contoh tuh. Kita kadang-kadang kita menjadikan idola tuh guru kita, idola kita. Nggak tahu lagi ternyata dia bohong. Kecewa kita. Adapun baginda Nabi Muhammad langsung direkomendasi oleh Allah. Kata Allah apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Nabi Muhammad betul-betul memiliki akhlak yang agung, budi pekerti yang mulia, moralitas yang bagus di antara seluruh makhluk Allah. Allah sampai memujinya. Masa kita nggak boleh muji Nabi Muhammad? Iya gak? Iya gak? Allah aja muji Nabi Muhammad, masa kita nggak muji Nabi Muhammad? Nggak boleh. Ada juga zaman begini, Pak Ustadz nggak boleh muji-muji Nabi Muhammad, yang boleh kita puji ya Allah. Nah, Allah aja muji Nabi Muhammad, nggak apa-apa, masa kita nggak boleh muji Nabi Muhammad? Emang mujinya bagaimana sih? Ya kita bilang Nabi Muhammad akhlaknya bagus. Ya kita bilang Nabi Muhammad tuh cahaya. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, kita gelap. Minal jahiliyah, minal jahiliyah ila nurul Islam. Dulu jahiliyah ada Nabi Muhammad jadi terang nih. Ya kembali kepada Islam. Masya Allah, direkomendasiin sama Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, krisis yang melanda dunia ini. Emang krisis apa? Ekonomi? Enggak juga. Ya, ekonomi ini nggak akan krisis kalau akhlaknya nggak krisis. Justru yang menjadi kritis karena akhlaknya. Krisis akhlak ini yang membuat ekonomi hancur. Krisis akhlak ini membuat negara rusak. Krisis akhlak yang membuat rumah tangga pecah. Betul gak? Orang tua ada yang hamilin anaknya, ada kayak gitu. Nauzubillah min dzalik. Ya Allah, sedih saya. Pernah saya baca ketika ada berita dulu zamannya koran gitu, belum ada medsos. Saya baca berita, ya Allah, di Cilincing ada seorang anak dihamili, bapaknya sampai lahir, tinggalnya rumahnya sepetak gitu ya, tinggal di rumah sepetak, namanya bapaknya, ibunya sama anaknya satu kamar. Itu nggak boleh, nggak nyunah tuh kayak gitu ya, nggak nyunah. Makanya punya anak 4 bikin kamarnya minimal 3, bapak ibunya satu kamar, anak laki-laki satu kamar, anak perempuan satu kamar, dipisah, jangan satu kamar rame-rame. Gak boleh begitu sebenarnya, auratnya kelihatan. Ya Allah ya Rabbi, krisis kayak gini ya. Akhirnya bapaknya dipenjarakan karena menghamili anak yang udah masuk usia SMP. Astagfirullahaladzim, ngeri banget. Ada anak memperkosa ibunya, innalillahi. Itu berita tuh banyak macam-macam tuh berita. Bisa begitu? Innalillahi wa inna rajiun. Ini kayak gitu akhlak. Seorang ayah ya dipukul istrinya karena main judi. Cuma hantem aja pukul ya, sampai dibakar. Ada juga begitu. Itu akhlak kayak gitu. Suami istri berpecah, bercerai. Masya Allah, Allah nggak suka dengan perceraian. Semua masalah rumah tangga sebenarnya kecil, cuman kita yang gede-gedein. Apa sih yang gede itu dalam rumah tangga kita? Kalau ada masalah kecil-kecil semua kan, kecil-kecil semua ya. Cuma kadang-kadang kita besarin, akhirnya perceraian terjadi. Nauzubillah min dzalik. Padahal perceraian itu hukumnya makruh. Allah nggak suka, Allah benci ya, benci dengan perceraian.
Dan setan yang senang dengan perceraian, karena yang paling suka daripada hamba Allah di muka bumi ini yang berhasil diganggu oleh setan adalah yang bercerai. Maka mudah-mudahan yang di sini udah punya istri tetap satu, jangan sampai pisah. Ya, nambah boleh, pisah jangan. Ya gak? Gitu gak? Betul gak? Betul gak? Nambah boleh, pisah jangan. Gitu, jangan pisah. Pegang terus. Ya, Nabi Muhammad pernah ditanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling baik ya Rasulullah? Nabi bilang, orang yang paling baik adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Orang yang paling baik adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Dan aku adalah paling baik di antara kalian terhadap istri. Nah, kalau istri kita sering marah-marah, berarti kita kemungkinannya kurang baik. Itu kan tanda-tandanya. Aduh, Masya Allah. Kalau istri kita nggak ngarep pulang, ya, itu berarti kita nggak ditunggu-tunggu sama istri kita. Ya, anak-anak kita juga begitu. Jangan sampai kita pulang anak kita takut, gitu ya. Kita pengen tuh anak kita ketika kita belum datang ditanya-tanya, nih mana bapakku belum pulang sih? Itu ditunggu-tunggu. Itu berarti bapak baik jadi orang tua, kayak gitu ya. Ditunggu-tunggu, gitu ya. Nabi Muhammad SAW, ya, ini adalah pribadi yang menyempurnakan akhlak. Ya, kita lihat partai politik berpecah belah, organisasi ormas-ormas berpecah belah, NU, Muhammadiyah, Persis dan sebagainya. Ya Allah, kok belum kelihatan nyatunya gitu ya. Masya Allah. Buat menyelesaikan satu urusan umat nih kok gak bareng-bareng, bagusnya nih bareng-bareng enak nih. Indonesia makin bersatu. Indonesia kan menyerukan itu, ya. Marilah kita berseru Indonesia bersatu, mesti gitu. Ayo bareng-bareng gitu. Jangan merasa diri kita lebih benar gitu. Nabi Muhammad gak pernah merasa benar di antara sahabat yang lain. Sahabat yang lain berpendapat didengerin sama Nabi Muhammad, gak disalahin. Kita beda dikit langsung nyalain, itu kan repot bener tuh akhlak kayak gitu tuh. Dan yang ketiga, Bapak Ibu saudara sekalian, kenapa kita mesti menteladani Nabi Muhammad SAW selain direkomendasikan langsung oleh Allah, selain kita lihat kondisi krisis moral ini luar biasa, krisis akhlak dahsyat banget. Yang ketiga adalah inti ajaran Islam, inti risalah Islam itu adalah akhlak. Intinya adalah akhlak. Nabi kita Muhammad SAW berkata, wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu firman Allah ya. Allah yang bilang kamu sebaik-baiknya akhlak, kamu memiliki akhlak yang paling bagus. Tapi Nabi bilang, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Innamal bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Seolah-olah nih Nabi diutus cuma buat itu doang. Padahal kan bukan cuma untuk akhlak doang kan. Bukan nafsi. Dia bawa risalah, dia bawa syariah, dia bawa urusan-urusan yang lain. Tapi kata Nabi, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Betapa pentingnya akhlak ini, Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, kayak unjuk rasa demonstrasi. Ya Allah ya Rabbi, kita lihat menyaksikan kemarin, nggak kita harapkan model begitu ya. Allah. Dan itu haram hukumnya. Sampai merusak fasilitas umum, ya, menjarah harta orang, itu kan semua haram semua itu. Ya Allah ya Rabbi, membakar dan sebagainya. Jangan. Ya, demo boleh nggak sih? Boleh aja. Tapi kan demo dalam rangka watawassaw bil haq, bukan dengan rangka merusak. Nah, kita kembali Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita menteladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya? Ayo kita lihat ayatnya. Ya, udah kelihatan nampak ya ayatnya ya. Surat Al-Ahzab ayat 21. Kita baca sama-sama. Saya baca kemudian diikuti teman-teman. Ya, saya baca dan ikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh semuanya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah
Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ya, panjang emang tuh ya, kagak ada wasol. Semuanya di wasol, kagak ada wakofnya pisan ya. Nggak ada komanya. Panjang. Itu karena memang itu satu kesatuan, nggak bisa dipisah. Ya, sungguh telah terdapat ya bagi kalian wahai orang-orang beriman Rasulullah teladan untukmu. Jadi kalau kamu sebagai umat Nabi Muhammad, jadikan Nabi Muhammad sebagai teladan. Ya, bukan yang lain. Sehingga insya Allah kita nggak pernah kecewa. Kita ngikuti Nabi Muhammad. Untuk siapa yang bisa menteladani Nabi Muhammad? Nabi bilang, Allah bilang, kalau kita mau meneladani Nabi Muhammad, bisa nggak? Bisa. Yaitu dengan maksud, dengan cara. Yang pertama adalah bagaimana kita selalu yarjullah. Liman kana yarjullah. Siapa-siapa yang berharap bertemu Allah, siapa-siapa yang selalu ingin ridha Allah, siapa-siapa yang ingin selalu mendapatkan cintanya Allah, hendaklah dia menteladani Nabi Muhammad. Allah cinta sama Nabi Muhammad luar biasa. Maka kita wajib cinta kepada Nabi Muhammad. Gitu dong. Ya. Allah aja cinta, masa kita nggak cinta? Nabi Muhammad cinta nggak sama kita? Cinta. Lalu kok kita nggak cinta ya sama beliau ya? Di mana buktinya? Ini bulan Rabiul Awal kayaknya idem-idem aja, kita nggak diam-diam aja, nggak ada mau bikin apa gitu ya? Nggak ada. Kan tapi kan udah mati Pak Ustadz Nabi Muhammad. Emangnya? Betul, udah mati, betul. Tapi apakah yang mati itu kemudian kita anggap sudah tidak ada? Bapak-bapak, ibu-ibu, apakah yang mati itu pasti sudah tidak ada? Kita anggap Rasulullah sudah mati, tapi apakah beliau sudah tidak ada? Buktinya apa? Setiap kita sholat, kita ucapkan salam buat Nabi Muhammad. Betul gak? Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullah. Dan bentuknya kata ganti kedua. Semoga Allah berikan keselamatan untukmu ya Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad ada di depan kita, betul gak sih? Pakainya kak, bukan pakai hu. Kata ganti ketiga, bukan. Nabi Muhammad meninggalnya di Madinah, makamnya di Madinah. Kenapa kita bilang assalamualaikum? Tapi assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullah. Berarti Nabi Muhammad ada di antara kita, ada di depan kita. Betul nggak? Betul nggak nih? Jangan anggap nggak ada. Karena itu jangan apa namanya? Jangan merasa kita tuh risih dengan acara-acara Maulid Nabi, kemudian mereka berdiri seolah-olah mereka menganggap Nabi Muhammad hadir di acara tersebut. Ya kan berdiri, ya Nabi salam alaika. Ya nggak apa-apa juga berdiri, kan boleh-boleh aja. Kita nyanyi Indonesia Raya juga berdiri nggak apa-apa. Balik nyanyi Indonesia Raya. Kenapa lagu Indonesia Raya kita berdiri? Kenapa? Karena kita menghormati negara kita, ya enggak? Nabi Muhammad lebih berhak dihormati apa enggak? Lebih berhak Nabi Muhammad. Enggak ada Nabi Muhammad, enggak ada negara Indonesia insyaallah. Jangankan Indonesia, dunia ini enggak akan ada kalau enggak ada Indonesia, kalau ada Nabi Muhammad. Allah menciptakan dunia ini karena Allah ingin menciptakan kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menciptakan Nabi Adam karena Allah ingin menciptakan kekasihnya lewat beliau. Subhanallah, luar biasa teman-teman, ya dahsyat ya. Ayo ini kita kalau berharap ridha ya Allah, cinta ya Allah, ikuti Nabi Muhammad, contoh. Yang kedua, wal yaumal akhir, dan mereka yang selalu berharap dengan hari akhir, yaitu maksudnya kita pengen masuk surga, berharap ketemu Nabi Muhammad. Ya Allah, enak banget ketemu Nabi Muhammad pastinya ya. Kita nggak pernah ketemu tapi aduh masya Allah rindunya kok nggak karuan gitu ya, masya Allah. Teman-teman kalau umroh gitu ziarah ke makam Nabi itu pasti nggak akan tahan. Ya kita ziarah ke makam Nabi air mata itu mesti ngalir. Saya bingung kenapa bisa nangis gitu ya. Itu menunjukkan Nabi Muhammad ada. Itu menunjukkan Nabi Muhammad bersama.
Itu menunjukkan Nabi Muhammad adalah kekasih Allah, manusia yang lain daripada manusia biasa. Nggak sama dengan manusia biasa. Manusia pilihan. Ya, kita pengen ketemu Nabi Muhammad. Ya, kalau kita pengen ketemu Nabi Muhammad, tunjukin, kita mencontohnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang terakhir, wa dzakarallaha katsira. Banyak-banyak berzikir sama Allah. Zikir istighfar bisa, tasbih bisa, tahmid bisa. Kalau tahmid subhanallah, alhamdulillah, tasbih, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar. Terus tahlil la ilaha illallah. Zikir enggak kalau selawat? Selawat termasuk juga selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau boleh milih mana yang enak nih zikirnya? Ya, mana yang enak? Istighfar zikir enggak? Astagfirullahaladzim. Enakan mana kira-kira mau baca istighfar sama baca selawat? Bingung kalau tanya kayak gitu ya. Kondisional sih, betul kondisional, betul. Tapi Nabi bilang, barang siapa yang berselawat kepadaku, maka Allah akan berikan rahmat kepadanya, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah lancarkan segala urusannya, dan Allah pastikan orang itu bersama Nabi Muhammad besok di yaumil qiyamah. Orang berselawat itu dapatnya banyak. Ya, orang istighfar cuma istighfar doang. Tapi orang berselawat dapat semua tuh. Kenapa kita enggak gitu ya? Masya Allah. Allah Akbar. Makanya Allah bilang, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat sama Nabi Muhammad. Allah malaikatnya selawat, teman-teman. Ya, Allah sama malaikat selawat, dan wa malaikatihi, maksudnya semua malaikat sallu ala nabi, mereka berselawat kepada Allah, kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Hendaklah kamu berselawat kepada Nabi Muhammad, dan hendaklah kamu juga mengucapkan salam untuknya. Mengucapkan salam dalam salat kita baca assalamualaikum ya nabi rahmatullah, termasuk acara maulid ya nabi assalamualaikum, itu ucapan salam. Ya, teman-teman, Masya Allah, banyakin sholawat ini. Bulan ini adalah bulan dilahirkan Nabi Muhammad, Masya Allah. Masa kita gak ingat sama Nabi Muhammad? Dengan ingatnya bagaimana caranya? Banyakin sholawat diantaranya. Gitu ya, Masya Allah. Dzakarallaha katsira. Kenapa? Karena orang yang paling enggan sholawat adalah orang-orang munafik. Orang munafik itu zikirnya paling sedikit. Disebutkan sama Allah, Innal munafiqina yukhadi'una Allah huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yazkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu enggan berjumpa Allah, enggak mau dia dekat salat, sungkan salat. Kalau dia salat, dia mengharap bukan ingin berjumpa sama Allah, tapi yura'u dan nas. Dia ngarepin orang manusia, riya. Wa la yazkurunallah, dan dia tidak mau berzikir pada Allah illa qalila, kecuali cuma sedikit saja. Jadi kalau kita zikirnya sedikit, berarti kategorinya kayak orang munafik begitu. Banyakin dong zikir sama Allah. Di antara zikir sama Allah, sekalian aja zikir sama Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dua-duanya kita sebut, Allah kita sebut, Nabi Muhammad kita sebut. Enak dong. Masya Allah, indahnya luar biasa. Ya, boleh juga pakai yang lain, nggak apa-apa sih. Zikir semua sama baik semua. Tapi di antara yang baik-baik itu pasti ada yang lebih baik. La ilaha illallah baik. Ya Abdul zikir la ilaha illallah. Kalimatnya begitu. Tapi betul. Tapi kalau kita pakai wirid yang lain sampai kepada Allah belum tentu. Ya. Tapi kalau selawat pastinya sampai kepada Nabi Muhammad. Itu yang Nabi Muhammad yang bilang. Kita mau zikir, mau doa apa aja sampai belum tentu. Tapi kalau kita baca selawat itu Nabi Muhammad sampai. Allah nggak akan membiarkan kekasihnya tak akan dapat selawat dari umatnya.
Subhanallah, luar biasa. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian rahimakumullah, masih banyak yang harus disampaikan. Cuman kita terbatas dengan waktu ya. Masya Allah. Maka mudah-mudahan bisa dari kesempatan lain ya. Ini yang tadi disebutkan oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah langsung memujinya. Allah selalu memuji Nabi. Luar biasa. Jadi pujinya Nabi. Ya. Beliau itu adalah orang yang sangat lengkap. Ahli ibadah Nabi Muhammad, betul. Ibadahnya Nabi Muhammad pengen tahu, nggak ada duanya, masya Allah. Sholatnya kayak gimana? Nggak ada duanya, masya Allah. Zikirnya kayak apa? Nggak ada duanya. Nggak usah ngalahin Nabi Muhammad. Nggak ada yang paling hebat berzikir kecuali Nabi Muhammad. Itu paling hebat zikir. Ibadahnya luar biasa. Nah, masya Allah. Bagaimana berpolitik? Luar biasa. Bagaimana mengurus umat? Luar biasa. Bagaimana dalam hubungan sosial, masya Allah. Sampai hubungan sosial itu Nabi mewajibkan kita menjaga persatuan, bukan hanya sesama mukmin, tapi bersatu kepada sesama bangsa. Bukan hanya bersama bangsa, bersatu kepada seluruh manusia di muka bumi ini. Kita jaga persatuan. Nggak lihat agama, nggak lihat ras. Kalau dia manusia adalah saudara kita. Apalagi satu bangsa. Masa nggak bersaudara? Kalau bersaudara ngapain berantem? Ya, kenapa penjara? Buat apa? Saudara kita selalu kasih, bukan ngambil, tapi kita beri demi bersaudara. Itu konsep ukhuwah. Konsep bersaudara itu memberi, bukan meminta. Gitu. Ya. Konsep bersaudara, jangan nunggu kita diperhatiin, tapi bagaimana kita memperhati. Jangan nunggu kita difahami, tapi bagaimana kita memahami. Itu namanya saudara. Yang benar tuh kayak gitu. Ya. Saya rasa itu ya teman-teman, masya Allah masih banyak banget, cuman kita nggak bisa panjang lebar untuk menyampaikannya. Mudah-mudahan dari yang singkat ini Allah berkenan menerima kita semua sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semua yang hadir mengikuti majelis ini besok ketemu lagi di surganya Allah, kumpul sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.